ilmu biologi juga telah dihasilkan sebuah kesimpulan berdasarkan para ahli-ahli biologi, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, bahwa hasil tes DNA dari keluarga Ba'alwi ini tidak terbukti mereka sebagai keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Jangankan sebagai keturunan Nabi besar Muhammad SAW, hasil tes DNA mereka yang berhaplogrup G kebanyakan, ini bukan keturunan Nabi Ibrahim. Jadi jangankan mereka ini terbukti sebagai keturunan Nabi Muhammad, keturunan Nabi Ibrahim aja bukan. Karena dari mulai Nabi Ibrahim sampai sekarang, haplogrup itu haruslah sama antara haplogrupnya Nabi Ibrahim yang J sampai keturunan garis paternalnya yang saat ini ada, harus J semua. Sementara keluarga-keluarga Ismaili dan keluarga-keluarga Israeli yang sekarang ini ada di dunia itu telah terverifikasi garis lurus mereka ini semuanya J1, J, haplogrupnya J. Tetapi Ba'alawi yang mengaku sebagai sama keturunan dari Nabi Ismail, yang kemudian di tengah ada di situ keluarga Sayyidina Ali yang merupakan menantu daripada Rasulullah Muhammad SAW, hasil haplogrupnya adalah G. Maka berdasarkan dua kesimpulan, yang pertama kesimpulan tesis, tidak ditemukannya data-data dokumen-dokumen dari keluarga Ba'alwi sebagai keturunan daripada Ahmad bin Isa, dan juga data-data kesimpulan yang konklusif dari ilmu biologi yang menyatakan bahwa mereka ini bukanlah keturunan Nabi Muhammad. Dalam hal ini adalah keturunan Sayyidina Ali, karena Nabi Muhammad itu terpotong oleh Sayyidatuna Fatimah yang perempuan, tetapi Allah mentakdirkan bahwa Nabi Muhammad mempunyai menantu yang sepupu beliau, sehingga haplogrupnya antara Nabi Muhammad dan menantunya yaitu Sayyidina Ali sama, yaitu sama-sama keturunan daripada Abdul Muthalib, yang garis lurus ke atasnya adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Jadi yang hari ini mengaku sebagai keturunan daripada Nabi Muhammad SAW garis laki dari Sayyidina Hasan maupun Sayyidina Husain, ini harus mempunyai haplogrup yang sama dengan Nabi Ibrahim, dengan Sayyidina Husain, dengan Sayyidina Ali. Gitu. Sementara para kabib-kabib ini, Ba'alawi dari Yaman juga dari Indonesia, dari Yaman itu sudah 180 orang yang tes DNA, yang bisa dicari di Papilitri DNA, atau dari penyedia jasa tes DNA yang bisa di open posting di internet, itu tidak terbukti, tidak ada dari Ba'alawi itu yang J1. Kemudian kalaulah pengakuan seorang yang miskin aja di rumah sakit memerlukan dokumen-dokumen, seorang yang mengaku miskin di rumah sakit itu harus ada akta kelahiran, harus ada kakak, harus ada tanda tangan RT, tanda tangan RW. Masa iya orang yang mengaku syaraf keturunan Nabi Muhammad SAW, dia tidak mempunyai dokumen-dokumen yang dibutuhkan yang sesuai dengan pengakuannya. Ya, maka sampai sekarang ini yang telah saya katakan beberapa kesempatan yang lalu bahwa saya telah mengirimkan surat terhadap Rabita Alawiyah mengenai kesimpulan saya mereka bukan keturunan Nabi besar Muhammad SAW ini, dan mereka tidak sampai saat ini tidak memberi jawaban, tidak memberikan klarifikasi data-data yang dibutuhkan. Adanya adalah framing-framing bahwa siapa yang tidak percaya kepada nasab daripada Ba'alawi ini sebagai turun Nabi adalah termasuk orang-orang yang menyakiti Nabi Muhammad SAW. Bagaimana orang yang membuka nasab mulia Rasulullah Muhammad SAW dari tukhala, dari orang-orang yang mengaku keturunan Nabi padahal terbukti bukan, itu disebut tidak akan mendapat syafaat. Seharusnya proposisi itu dilontarkan untuk orang-orang yang hari ini mengaku keturunan Nabi besar Muhammad SAW tanpa bukti-bukti dokumen, tanpa bukti-bukti data-data
sejarah yang dibutuhkan. Di mana dalam metode ilmiah kan kita mengenal harus ada fakta, harus ada objektif, harus konsisten, harus sistematis. Ini nasab Ba'alawi yang hari ini terbangun itu sama sekali tidak berdasarkan fakta sejarah, fakta ilmiah, tidak objektif, karena pengakuan itu muncul dari keluarga mereka sendiri. Yang ketiga, tidak sistematis dan tidak konsisten. Kenapa tidak konsisten? Karena nasab mereka ini banyak berganti-ganti. Pertama, mereka mengaku Al-Kazimi, kemudian mengaku sebagai Al-Uraidi. Jadi adanya ittirab. Ittirab itu perubahan silsilah dari Al-Ahdal yang dia adalah Al-Kazimi, kemudian berganti menjadi Al-Uraidi dari Ahmad bin Isa. Ini menunjukkan bahwa memang nasab ini nasab yang ad-dukhala, nasab-nasab susupan yang sengaja menyusup kepada keluarga mulia Nabi besar Muhammad SAW. Dan sayangnya banyak dari para ulama-ulama kita ini yang hari ini membaca nasab Ba'alawi itu hanya dari literasi Ba'alawi sendiri. Seperti kemarin Ustadz Abdul Somad yang ceramah dengan Bahar Smith mengatakan bahwa Ahmad bin Isa punya anak Ubaidillah. Itu Ustadz Abdul Somad tidak mengerti apa benar, mana buktinya bahwa Ahmad bin Isa itu mempunyai anak bernama Ubaidillah. Sementara kitab-kitab yang ada di abad yang paling mendekati daripada Ahmad bin Isa tidak menyebutkan Ahmad bin Isa ini mempunyai anak namanya Ubaidillah. Kemudian Ustadz Abdul Somad juga mengatakan bahwa Ahmad bin Isa ini hijrah dari Irak menuju ke Hadramaut, Yaman. Ustadz Abdul Somad tidak tahu bahwa tidak ada satupun kitab-kitab sejarah yang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa itu ada di Irak. Tidak ada. Bagaimana seorang yang tidak ada di Irak itu bisa hijrah dari Irak menuju Hadramaut? Dan tidak ada kitab-kitab sejarah yang dekat masanya dengan Ahmad bin Isa mengatakan bahwa Ahmad bin Isa ini hijrah dari Basrah menuju Hadramaut, tidak ada.